Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pipus Masela, Kepala SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Saya ditugaskan berdasarkan surat keputusan Gubernur tentang pengangkatan pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar tanggal 24 Agustus 2021 dan serah terima jabatan dengan mantan Kepala SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar tepatnya tanggal 30 Agustus 2021. Setelah serah terima jabatan, 1 hari setelah itu saya melakukan rapat bersama Bapak Ibu Guru Gawai SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar dan ingin mendapatkan masukan terkait dengan pengembangan di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Dalam rapat itu saya mendapatkan banyak masukan baik dari wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru maupun tata laksana. Dan saya sangat berterima kasih bahwa Bapak dan Ibu Guru menyambut saya dengan antusias. Tidak saja itu, antara satu dengan yang lain mengemukakan pendapat kepada saya untuk kepentingan pengembangan di lembaga SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Dari masukan-masukan yang saya dapatkan, lalu kemudian saya mengambil berbagai langkah kebijakan untuk pembenahan di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Karena setelah saya masuk di ruang kerja kepala sekolah, saya tidak menemukan sedikit pun dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, proses administrasi, proses keuangan, dan juga hal-hal lain berkaitan dengan SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Kebijakan pertama yang saya lakukan ialah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar, termasuk pendidik, tenaga pendidikan, tapi juga peserta didik. Dalam identifikasi itu lalu kemudian kami menemukan jawaban bahwa harus dilakukan yang namanya in-house training untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya dokumen 1, dokumen 2, proses pembelajaran sampai kepada penilaian, termasuk teknis-teknis administrasi pengelolaan sekolah. Karena itu, sebagai Kepala SMA Negeri 2 yang baru, terobosan terus saya lakukan. Dan tepatnya di tanggal 13 Oktober 2021, saya melakukan IHP penyusunan dokumen 1 dan dokumen 2 yang diharapkan menjadi acuan, menjadi tindak lanjut untuk kepentingan pembenahan lembaga SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Dan saya bersyukur di dalam IHP kurang lebih 3 hari kami dapat merumuskan berbagai ide-ide cemerlang untuk kepentingan pengembangan lembaga pendidikan, termasuk pengaturan beban kerja sampai dengan penetapan kelulusan, penetapan ketidaklulusan, penetapan kenaikan kelas maupun ketidaknaikan kelas berdasarkan prosedur-prosedur, aturan-aturan, bahkan ketetapan-ketetapan sesuai regulasi-regulasi yang berkembang saat itu. Selanjutnya, kami mengundang komite untuk ada dalam pertemuan bersama seluruh orang tua, wali peserta didik untuk mempercakapkan berbagai hal. Salah satunya ialah pemendaan infrastruktur di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar, termasuk langkah-langkah untuk mengeliminir berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Dan pada gilirannya kami menghasilkan suatu keputusan yang disebut dengan pembentukan
Komite SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar, dan pelantikannya dilakukan di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Sejalan dengan itu, komite bersama pihak sekolah menyusun program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya, kami mengundang orang tua untuk mempercakapkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan disepakati untuk dilakukan yang namanya biaya sumbangan pendidikan dengan kategori per tahun Rp100.000. Bagi kami, nilai ini terlalu kecil, tetapi sesungguhnya nilai inilah yang memotivasi kami SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar untuk terus memacu diri, berkembang sesuai dengan tuntutan kekinian. Di tahun 2022, kami mengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan yang namanya workshop manajemen sekolah. Tujuannya ialah untuk mempersiapkan guru, mempersiapkan tata laksana, tapi juga peserta didik terkait dengan proses-proses akademik, proses-proses non-akademik. Dan kami bersyukur dalam kegiatan itu kami mempersiapkan guru untuk mengikuti yang namanya guru penggerak. Dan dari 5 orang yang mengikuti guru penggerak, kami bersyukur kami memiliki 2 guru yang lolos sebagai guru penggerak. Di lain sisi, kami pun mengikutkan guru dalam berbagai kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan di sekolah, di kabupaten, maupun di tingkat nasional, dengan mengirimkan 1 guru mengikuti kegiatan di Surabaya dalam rangka pengadaan Chromebook sebagai fasilitas untuk memfasilitasi SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar, sebab akses kami dari SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar ke ibu kota kabupaten cukup membutuhkan sejumlah biaya, tapi juga energi. Karena selama ini yang kami temukan ialah SMA Negeri 2 mengikuti asesmen di ibu kota kabupaten dan menelan biaya yang cukup besar. Tidak saya transportasi, tapi juga akomodasi dan konsumsi bagi peserta didik, tapi juga bagi guru tenaga kependidikan. Selain itu, kami juga mempersiapkan peserta didik mempersiapkan diri mengikuti berbagai event. Misalnya, event KSN, kami mengikutkan 20 peserta didik, dan hasilnya di tingkat kabupaten 2 peserta lolos sebagai ASN di tingkat provinsi. Belum lagi berbagai kegiatan sekolah kami pernah diikutkan dalam seleksi sekolah penggerak. Tahap pertama kami lolos, tetapi tahap 2 kami belum berhasil. Tapi bagi kami, ini tantangan bagi kami untuk terus memacu diri. Selain di bidang akademik, kami pun siswa diikutkan dalam kegiatan non-akademik. Misalnya volleyball putra, misalnya renang, yang mengikutkan 11 orang lolos untuk mengikuti pekan olahraga tingkat provinsi, dan 2 orang dari cabang olahraga atletik lari. Kami bersyukur semua ini bukan hanya kerja keras kepala sekolah, tapi semua komponen, Dewan Guru Tata Laksana, peserta didik, komite, masyarakat. Kami juga membangun relasi, komunikasi, dan berbagai kegiatan dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya Bapas, misalnya Polres, misalnya kesehatan, yang tujuannya ialah menginspirasi kami untuk terus berkarya untuk kepentingan SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.